Ya pemirsa, kini kita ke informasi hot news yang sudah kau pilihkan di hari ini. Kita lihat yang pertama ada ex-presiden Prancis Sarkozy gandeng tangan istri sebelum dipenjara. Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy meninggalkan rumahnya bersama istrinya Carla Bruni pada hari penahanannya di penjara Sante untuk memulai hukuman penjara 5 tahun atas konspirasi kriminal penggalangan dana kampanye dari Libya di Paris, Prancis, Selasa waktu setempat. Sarkozy meninggalkan rumahnya sambil bergandengan tangan dengan istrinya Carla Bruni yang merupakan model ternama. Sarkozy juga sempat menyapa para pendukungnya. Sarkozy kemudian menuju penjara La Santé di Paris, tempatnya akan ditahan dengan kendaraan yang dikawal polisi Prancis. Di sana ia ditempatkan di sel isolasi. Nicolas Sarkozy memimpin Prancis dari 2007 sampai dengan 2012. Tokoh konservatif itu menjadi presiden pertama di Prancis yang dipenjara sejak Perang Dunia II. Hukuman Sarkozy mengakhiri perjuangan hukum selama bertahun-tahun atas tuduhan bahwa kampanyenya pada tahun 2007 telah mengambil jutaan uang tunai dari pemimpin Libya Muammar Gaddafi yang kemudian digulingkan dan dibunuh dalam pemberontakan musim semi Arab. Meskipun Sarkozy dinyatakan bersalah karena berkonspirasi dengan para pembantu dekatnya untuk mengatur skema tersebut, ia dibebaskan dari tuduhan menerima atau menggunakan dana tersebut secara pribadi. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni ada jelang pertemuan Rusia Amerika Serikat ada sinyal tangkap Putin. Ya, pemerintah Polandia secara terbuka memberi sinyal terkait penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini terjadi saat Putin dilaporkan akan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Budapest, Hungaria. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Polandia Radosa Sikorski menegaskan kewajiban hukumnya untuk menangkap dan membawa Putin ke meja hijau. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang mengeluarkan surat penangkapan untuk Putin. Seorang profesor hukum publik internasional Marko Milanovic mengonfirmasi kepada Newsweek bahwa ICC sebelumnya telah memutuskan bahwa kewajiban ini berlaku bahkan untuk kepala negara yang bukan penandatangan ICC seperti Putin. Bahwa jika Putin berada di wilayah Polandia, Polandia wajib menangkapnya. Pekan lalu Presiden Trump mengumumkan rencana pertemuan dengan Putin di ibu kota Hungaria, Budapest. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari perang Ukraina yang oleh Trump disebut perang tanpa kemuliaan atau Inglorious War. Meski demikian, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin pada tahun 2023. Lembaga itu menuduh pemimpin Kremlin tersebut secara ilegal mendeportasi ratusan anak Ukraina dari negara yang dilanda perang. Jika Putin memilih terbang ke Hungaria, ia harus melewati wilayah udara anggota NATO atau penandatanganan ICC. Budapest sendiri yang tengah dalam proses menarik diri dari ICC telah menyatakan akan memastikan Putin dapat memasuki negara yang tidak memiliki laut itu dengan aman dan kembali ke Rusia. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni terkait dengan harga emas yang ambruk. Ini adalah merupakan rekor terburuk di 5 tahun dalam sehari. Harga emas akhirnya terjun bebas memangkas rally panjang hanya dalam 1 hari perdagangan. Meredanya kekhawatiran perdagangan membenahi harga emas hingga menuju penurunan harian terbesar sejak 5 tahun terakhir. Harga emas berada di jalur penurunan harian tertajam dalam 5 tahun perdagangan di hari Selasa karena investor melakukan aksi ambil untung setelah ekspektasi penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed dan permintaan safe haven yang berkelanjutan mendorong logam kuning ini ke rekor tertinggi di sesi sebelumnya. Para analis di Citi mengatakan dalam sebuah catatan bahwa mereka memperkirakan berakhirnya penutupan pemerintah Amerika Serikat yang sedang berlangsung serta pengumuman kesepakatan perdagangan Amerika Serikat China dapat berkontribusi pada konsolidasi harga emas selama 2 hingga 3 tahun ke depan. Penurunan sehari tersebut menjadi pelemahan terburuk sejak 11 Agustus 2020 atau 5 tahun terakhir di mana emas ambruk 5,72% sehari, pelemahan sekaligus memangkas rally rekor tertinggi yang dicapai dalam 5 hari perdagangan, hanya dalam 1 hari perdagangan saja. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni ada tentara gerbek markas penipuan 2.000 orang ditahan. Militer Myanmar menggerebek kompleks penipuan daring terbesar di negara itu, KK Park yang berlokasi di dekat perbatasan Thailand dan menahan lebih dari 2.000 orang. Menurut laporan harian Myanmar Alin, operasi ini disebut sebagai bagian dari upaya memberantas jaringan kejahatan siber lintas batas
yang telah menipu korban di seluruh dunia. Ini telah dimulai sejak awal September. KK Park dikenal sebagai pusat kejahatan siber yang menjalankan berbagai modus penipuan daring termasuk romansa palsu dan investasi fiktif. Banyak korban direkrut dari luar negeri dengan janji pekerjaan sah lalu disandra dan dipaksa melakukan penipuan. Mayor Jenderal Zhao Mintun, juru bicara junta militer Myanmar mengatakan pihaknya menemukan indikasi keterlibatan kelompok bersenjata etnis Karen. KK Park terletak di pinggiran Miaodi, negara bagian Kayin, wilayah yang sebagian dikuasai militer dan sebagian lagi berada di bawah kendali milisi etnis.